Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Teman-teman, hari ini kita fokus membahas tentang fikih kurban. Mungkin banyak dari teman-teman yang bertanya, apa sih ibadah kurban itu? Maka jawabnya, ibadah kurban adalah ibadah yang sangat spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini bukan hanya sekedar mengalirkan darah, sekedar menyembelih hewan kurban. Namun harus kita ketahui bahwasanya ibadah kurban adalah ibadah yang penuh syarat dan penuh makna. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ibadah ini dalam Al-Qur'an, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, tidak akan Allah terima dagingnya, begitupun darahnya. Tapi yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah at-taqwa minkum, ketakwaan daripada kalian. Maka bagaimana mungkin ibadah kurban ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jikalau kita meninggi, jikalau kita sombong, bahkan jikalau kita ini tak tahu ilmunya, tak tahu rukun dan syaratnya. Maka penting sekali hari ini kita akan membahas tentang fikih kurban. Bagaimana tata cara yang sah menurut fikih, menurut kaidah-kaidah hukum dalam Islam. Maka akhirnya ibadah ini bukan sekedar penyembelihan, namun ibadah syar'i yang bukan hanya warisan turun-temurun, namun adalah sesuatu ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun apapun yang dipahami oleh para sahabat dan para ulama sebelum kita. Maka silahkan disimak. Nah, pertanyaan pertama, apa sih ibadah kurban itu? Maka kurban ini dalam Islam dikenal dengan istilah al-udhiyah. Nah, apa maksudnya? Al-Imam Syihabuddin Romli dalam Fathul Wahhab, beliau menjelaskan bahwa al-udhiyah adalah hiya ma yudbahu minan na'ami taqarruban ilallahi ta'ala min yaumi idin nahri ila akhiri ayami tasyrik. Artinya, kurban adalah sesuatu yang disembelih dari jenis hewan ternak sebagai bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai dari hari Idul Adha hingga akhir hari-hari tasyrik. Jadi, kurban bukan sembelihan biasa, tapi ia adalah ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rukun, syarat, dan aturan-aturan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harus punya syarat, baik tentang apa saja hewan yang disembelih, begitupun waktunya, begitupun bagaimana kurban ini harus punya korelasi bahwasanya ibadah kurban adalah taqarrub ilallahi subhanahu wa ta'ala, harus dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya ibadah kurban ini adalah bentuk ketundukan kita sebagaimana yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Ismail alaihissalam. Nah, pertanyaan umum yang sering terjadi menjelang Idul Adha, apakah kurban ini hukumnya wajib atau hukumnya sunnah? Nah, dalam mazhab Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i dan mayoritas ulama daripada Ashab As-Syafi'iyah, beliau menyatakan bahwasanya kurban tidaklah wajib, tapi hukumnya sunnah muakkadah, sebagaimana dalam matan Abi Suja atau kita kenal dengan takrib. Di dalam kitab tersebut dinyatakan al-udhiyah sunnatun muakkadah.
udhiyah atau kurban hukumnya adalah sunnah muakkadah. Bahkan lebih rinci lagi, Al-Khatib Syarbini dalam Al-Iqna, beliau menjelaskan bahwasanya maksud sunnah muakkadah ini dalam hukum kurban, beliau mengatakan sunnatun muakkadatun fi haqqina alal kifayati in ta'addada ahlul bait fa idza fa'alaha wahid min ahlil baiti kafa'anil jami' wa illa fa sunnatu ainin. Apa artinya? Kurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Namun bagi kami, kata Khatib Syarbini, secara kifayah bagi satu keluarga. Jika satu anggota telah berkurban, cukup mewakili seluruh keluarga. Dan jika tidak ada yang melakukan daripada keluarga tersebut, maka masing-masing terkena hukum sunnah ain. Maka begitupun sebaliknya, teman-teman, jikalau sekeluarga ini berkurban semuanya, misalkan 7 orang daripada keluarga tersebut semuanya kurban satu persatu, mulai dari ayah, ibu, dan anak-anaknya, maka jelas itu lebih baik dan lebih afdol. Namun jika hanya mampu satu untuk satu keluarga, maka pahalanya sudah mencukupi daripada satu keluarga tersebut. Namun perlu diketahui bahwasanya tetap dalam satu peniatan. Nggak boleh kita meniatkan satu kambing dengan seluruh keluarga, tapi satu kambing untuk satu nama. Tapi ingatlah, pahalanya sudah mencukupi untuk satu keluarga tersebut. Lantas bagaimana? Adakah para ulama yang mewajibkan daripada hukum kurban ini? Nah, ada sebuah jawaban dalam mazhab Al-Imam Abu Hanifah. Kurban itu menurut mazhab Imam Abu Hanifah hukumnya adalah wajib, dan wajib bagi yang mampu. Apa sih dalilnya menurut mereka? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan pernah bersabda, man wajada sa'ah walam yudhahi fala yaqrubanna musallana. Barang siapa memiliki kelapangan rezeki namun tidak berkurban, maka jangan dekati tempat sholat kami. Begitu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadis inilah yang dijadikan dasar oleh mazhab Hanafi untuk menyatakan bahwasanya kurban hukumnya adalah wajib. Nah, jikalau ada sebuah pertanyaan yang cukup menarik, misalkan, bolehkah kita ini berkurban dengan kuda, bahkan berkurban dengan ayam atau bahkan rusa misalkan? Maka Asy-Syaikh Wahbah Zuhaili dalam Fiqhul Islam wa Adillatuhu, beliau menulis begini, ittafaqal ulama'u ala annal udhiyata la tasih illa min na'am ibil wa baqar wa minhal jamus wa ghanam wa minha al-ma'zu bisa iri anwa'iha. Apa artinya? Para ulama telah sepakat bahwa kurban itu tidak sah kecuali dengan hewan ternak, yaitu unta, sapi, bahkan termasuk kerbau, dan kambing, termasuk domba dan kambing kacang dari semua jenisnya. Maka kurban dengan hewan seperti kuda, rusa, bahkan ayam, atau bahkan mungkin kurban dengan binatang buas bahkan haram, maka hukumnya la tasih, tidak sah hukum kurban dengan tersebut. Bahkan Asy-Syaikh Wahbah Zuhaili menjelaskan cukup argumentatif. Tulis beliau, walam yunqal anhu sallallahu alaihi wasallam wala an ashabihi at-tadhiyata bighairiha. Apa alasannya? Tidak pernah diriwayatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau bahkan para sahabatnya berkurban dengan selain hewan-hewan tersebut. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa hukum kita menyembelih hewan kurban jikalau hewan itu adalah hewan betina? Nah, Asy-Syaikh Wahbah Zuhaili beliau juga menulis
fayashmulu adzakaru wal unsa. Artinya hewan kurban itu juga mencakup laki dan betina. Maka hukum menyembelih hewan betina dalam kurban adalah sah, asalkan memenuhi syarat usia dan bebas daripada cacat. Nah, benarkah hewan yang kita kurban itu harus poel atau tanggal giginya? Atau kita sebut dalam istilah fikih hewan yang musinnah, hewan yang sudah tanggal giginya. Nah, memang ada hadis daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tadbahu illa musinnah, jangan engkau ini menyembelih hewan kurban illa musinnah, melainkan hewan tersebut sudah tanggal giginya. Illa ayya sura alaikum fatadbahu jad'atan minad do'ni. Tapi ketika apabila itu menyulitkan kalian, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka boleh kalian menyembelih domba jaza'ah. Nah, apa sih yang dimaksud jaza'ah ini? Dalam Hasyiatul Bajuri dijelaskan bahwasanya wa yujzi'u fiha al-jad'u min ad-dhani wa huwa ma lahu sanatun wa ta'ana fi thaniyah. Nah, ini kuncinya teman-teman. Dalam fikih Syafi'i, jada' dari domba yaitu domba yang sudah berumur 1 tahun dan masuk ke tahun kedua, dan inilah yang dinamakan sebagai jada' daripada domba, dan ini hukumnya sah untuk kurban meskipun hewan tersebut belum poel atau belum musinnah. Dan teman-teman, ingatlah umur daripada tiap jenis hewan itu berbeda. Misalkan kambing Jawa atau kita kenal sebagai kambing kacang. Nah, usia daripada al-ma'zu atau kambing kacang ini harus sudah berusia 2 tahun ke atas. Begitupun sapi harus berusia 2 tahun ke atas. Dan jikalau misalkan kita ini berkurban dengan unta, maka usianya harus 5 tahun ke atas. Begitu aturan daripada fikih atau hukum Islam. Maka harus kita garis bawahi bahwasanya poel atau tanggal giginya yang kita sebut sebagai hewan yang sudah musinnah, maka itu bukan tanda dari keabsahan penyembelihan hewan kurban, tapi merupakan bentuk keafdolan sebagaimana dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tadbahu illa musinnah, jangan engkau menyembelih melainkan hewan tersebut musinnah, sudah tanggal giginya. Jawabannya adalah tidak boleh. Tidak boleh kita ini menyembelih hewan yang cacat atau sakit. Dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan, wala yujzi'u ajfa wa maktu'atu ba'di danabin au udunin ubin wa in qalla wa dhatu arojin wa awarin wa marodin bayin wala yadur syakku udunin. Artinya, tidak sah kurban dengan hewan yang sangat kurus. Yang kedua, hewan yang terpotong sebagian ekornya, dan hewan yang terpotong telinganya walaupun sedikit. Yang selanjutnya adalah hewan yang pincang, hewan yang buta sebelah, dan hewan yang sakitnya parah. Namun tidak masalah jika hanya telinganya terluka atau sobek sedikit. Jadi itulah batasan daripada hewan-hewan yang tidak boleh kita kurban, dan itu mempengaruhi keabsahan daripada penyembelihan hewan kurban. Nah, tentunya kita ini mungkin pernah berkurban, dan ada sebuah pertanyaan, bolehkah kita ini memakan hewan kurban yang telah kita sembelih sendiri? Maka dalam Mausu'ah Kuwaitiyah atau Mausu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah disebutkan bahwasanya wa yajuzul akla minal udhiyah al mutatawwi biha.
Artinya boleh makan daripada hewan kurban yang sunnah. Tapi ingat, annahu la yajuzul akla minal udhiyatil mandurah. Tapi tidak boleh makan dari kurban yang dinadarkan atau kurban wajib. Nah, ini tips penting buat kita semua. Jikalau kita ini ingin berkurban, maka niatkan kurban kita sebagai kurban yang sunnah, bukan kurban yang nadar. Sebab kurban yang nadar atau kurban yang wajib itu hukumnya kita tidak boleh memakan sesuatu apapun daripada kurban yang telah kita nadarkan atau kurban yang menjadi wajib bagi kita. Maka jikalau kita ingin berkurban dan kita ingin makan daripada hewan tersebut, maka niatkanlah kurban kita sebagai kurban yang sunnah. Sebab memakan hewan kurban itu hukumnya sunnah, sebagaimana dalam kitab Anwarul Masalik disebutkan wayundabu ayyakulas sulus. Jadi disunnahkan makan daripada hewan kurban tersebut sepertiga bagiannya. Begitulah pendapat daripada kitab Anwarul Masalik. Nah, sekarang ada sebuah pertanyaan yang mungkin cukup krusial buat kita. Loh, dulu itu saya kalau berkurban hanya bilang ini kurbanku, dan nggak pernah kita itu bilang ini kurban sunnahku. Nah, bagaimana hukumnya? Apakah kalimat seperti itu, ucapan seperti itu menyebabkan kurban kita sebagai kurban yang wajib atau kurban yang telah dinadarkan dan itu hukumnya wajib? Maka hukum daripada masalah tersebut khilaf di antara para ulama, dan memang banyak ulama yang menghukumi bahwasanya kalimat dan ucapan tersebut menjadikan hukum kurban tersebut adalah kurban yang telah dinadarkan dan hukumnya menjadi wajib, sehingga haram baginya memakan daripada daging tersebut. Namun beberapa ulama Syafi'iyah membantah argumen tersebut, sebagaimana dalam kitab Buhyatul Mustarsidin disebutkan saat itu, qalal adrai kalamuhum dhahirun fi annahu insya'un wa huwa bil iqrari ashbah. Al-Adrai itu berkata, perkataan para ulama tampak menunjukkan bahwa kalimat itu seperti ini kurbanku adalah sebuah pernyataan, bukan nadar, dan itu lebih mirip dengan pengakuan atau ikrar. Dan dilanjutkan kalimat tersebut, wa minhu yu'khad annahu in arada anni uridu at-tadhiyata biha tatawuan kama huwa urfun nas al-mutarrid fima ya'khudunahu lidzalik humila ala ma arada wa misluhu hadihi aqiqatu fulan. Pengarang Buhyatul Mustarsidin melanjutkan, dari sini diambil bahwa jika maksud seseorang adalah saya ingin berkurban secara sunnah, sebagaimana kebiasaan umum masyarakat ketika membeli hewan untuk kurban, maka dihukumi sesuai dengan apa yang ia maksud. Demikian pula dengan ucapan ini aqiqah fulan. Dan pengarang Buhyatul Mustarsidin melanjutkan lagi, wastushkila dzalika fit tuhfati summa rudduhu wal qalbu ila ma qalahul adrai amyalu. Hal ini sempat dibahas dalam kitab At-Tuhfah dan lantas disanggah, lalu dijawab, dan hati penulis lebih condong kepada pendapat Al-Adrai. Jadi kesimpulannya, mengucap ini kurban saya menurut kitab Buhyatul Mustarsidin tidak otomatis menjadi kurban nadar selama tidak diniatkan sebagai nadar, dan hal ini merupakan kebolehan jikalau kebiasaan masyarakat yang menyembelih hewan kurban sebagai kurban sunnah itu menjadi indikasi kuat bahwa kurbannya memang diniatkan sebagai sunnah, meskipun tidak mengucapkan bahwasanya ini kurban sunnahku. Tapi jikalau urfun nas, kebiasaan manusia sudah mengindikasikan hal tersebut, maka cukup itu sebagai dasar hukum.
Tapi akhirnya ya untuk lebih hati-hati dan untuk mawas diri, maka sebaiknya mulai dari sekarang kita niatkan kurban kita sebagai kurban sunnah.